Halo, selamat sore. Ini baru selesai sholat, jadi agak telat 15 menitan ya. Hari ini kita bahas mengenai roast defect. Ini karena kita kayaknya bakalan siap-siap melanjutkan rencana event IRG yang sejak di awal dimulai. Kita dulu pengen banget ngadain lomba roasting internali di komunitas saja. Jadi eh, dalam 1 tahun tuh ada latihan bersama. Kita latihan bersama, jadi semua roster kumpul dengan berbagai mesin, terus berlomba juga sama-sama. Jadi internal komunitas saja. Diharapkan apa ya, yang belum pernah ikut lomba roasting nggak perlu kecil hati atau takut atau malu karena lawannya udah senior atau gimana. Jadi nggak ada, karena ini di komunitas kan sifatnya kayak gitu, sama, hampir semuanya sama, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, nggak ada senior, nggak ada apa. Jadi di lomba roasting yang dilakukan di komunitas diharapkan jauh lebih murah mungkin, tapi tetap menggunakan standar yang baku. Nah, sebelum masuk ke sana, ini sayang banget kalau kita udah ngadain lomba, ternyata eh, kita masih berkutat di permasalahan roast defect, atau belum mengetahui apa itu roast defect. Nah, roast defect ini minim banget ya. Kita kalau ngerosting itu minimal jangan sampai roast defect aja. Itu aja dulu. Masalah bagus atau jeleknya nanti belakangan. Kita bisa bisa apa? Kita bisa fine tuning, kita bisa flavor tuning. Uh, tapi seminim mungkin jangan sampai kita bikin roast defect. Nah, apa aja sih roast defect itu? Yang udah paling umum banget ya, eh, kita kalau kalau nyangrai itu biasanya di awal-awal nemu yang namanya scorching, kemudian ada tipping, ada apa, uh, baked kopi. Kalau baked ini udah mulai agak-agak blur lah, kita nggak bisa kenalin secara fisik, karena secara visual kita nggak bisa kenalin nih kalau baked. Under development, mungkin beberapa orang bisa lihat under development, tapi kalau untuk yang baru mungkin nggak kelihatan under development seperti apa. Over development, juga apa, eh, ini termasuk yang mudah, bisa dilihat over development. Contoh, kita kasih apa, kasih api terlalu besar di awal, airflow-nya kecil, jadi luarnya aja yang matang, dalamnya enggak. Udah luarnya kelihatan udah gosong tapi dalamnya masih masih belum apa, belum seragam. uh, Quaker termasuk roast defect bukan? Kalau menurut saya sih, makanya kemarin ada Kang Buda juga nanyain, uh, termasuk apa ya kemarin ya, di Kang Buda bilang, saya bilang kalau terlepas dari kualitas kopinya ya, terlepas dari kualitas kopi, kita yang udah di roasting nih udah lepas dari kualitas kopi, maksudnya gradingnya udah benar, sortirnya udah benar. Quaker itu yang termasuk kualitas green bean. Nanti kita ada sesinya sendiri untuk green bean grading atau green grading. Jadi sebelum nyangrai kita pastikan ini greennya kurang bagus nih. Kalau misalnya emang udah bagus ya kita harus bikin dia lebih bagus. Kalau roast defect kan artinya green bean udah disortir bagus, kualitasnya bagus, tapi gara-gara kita salah pengaplikasian api, waktu, akhirnya green bean yang bagus ini jadi jelek. Nah, itu yang namanya roast defect. Jadi jangan bikin sesuatu yang udah bagus jadi jelek gitu ya. Jadi jelek maksudnya emang benar-benar kurang nilainya. Kalau misalnya kayak over development, ya nilainya berkurang jauh. Nah, kita bahas yang paling umum dulu. Untuk 30 menit ini nggak terlalu lama waktunya.
nanti kalau misalnya mau bertanya mungkin di sesi malam minggu kali ya. Malam minggu kita buka pos ronda di s.id/irg 2021, itu pos ronda kita. Jadi tiap malam minggu jam 9 mau nyemplung situ, mau ngobrol-ngobrol, mau nanya silahkan. Kita bahas paling paling dasar dulu. Ini sebenarnya juga kemarin saya udah ada catatan nih, yang kita bahas sore ini. Moga-moga nanti berseri selanjutnya ROS defect yang lain. Yang khusus sore ini kita bahas mengenai scorching. Apa itu scorching? Scorching ini kalau kita menyangrai dengan panas yang cukup tinggi, kemudian panas yang diterima sama green bean ini tidak merata. Jadi pada salah satu spot dia seperti gosong duluan, segaris atau dua garis itu kelihatan gosong di binnya. Yang lainnya matang tapi ada satu spot atau dua spot yang dia gosong duluan. Berbeda dengan tipping ya. Scorching ini dia di badan, bisa di mana-mana nih, bisa di tiap bagian dari kopinya, karena penerapan panas yang nggak merata. Jadinya salah satu spot dia kena panas duluan. Ini yang kurang bagus. Halo Mas Wiwit Sarwono, selamat sore. Kang Buddha, apakah jenis drum berpengaruh? Ya, kita mau ke arah situ Kang Buddha, mau ke arah mengenai drumnya. Tapi sebelum drum, ini common juga, mau pakai yang lain juga sebenarnya bisa. Mau drum yang bagus, kita tetap bisa kena scorching kalau kita nggak tahu bagaimana penanganannya. Ini masalah scorching. Nah, yang paling jelas kalau dari bahan, kita mengenal pengenalan bahan dulu ya. Kalau misalnya pertama tadi, kenapa scorching? Scorching itu karena dia satu bagian biji kopi kena panas duluan dan lebih tinggi panasnya dibandingkan yang lain. Akibatnya dia kelihatan menghitam sebaris. Ini karena kontak yang terlalu lama, berarti agitasi yang kurang, bisa juga. Tapi yang menarik yang saya baru temukan adalah dari bahan metal yang kita gunakan, atau bahan mesin roasting yang kita gunakan, drumnya. Kalau air flow di hot air jarang banget kayaknya. Kalau mesinnya benar, hot airnya jarang banget ketemu yang namanya scorching, karena dia emang fluidize. Jadi semua panas dikenakan ke semua permukaan bin dengan rata. Nah, kalau drum ini yang lucu nih. Drum itu kemarin Kang Buddha udah discuss sama temennya. Hati-hati kalau pakai drum stainless, ini kecenderungannya scorching. Iya, dan itu benar, bukannya mitos. Jadi kalau misalnya kita pakai drum stainless, kemungkinan besar scorching. Tapi bukan berarti nggak bisa diatasi. Masih bisa diatasi dengan kemampuan roasternya memahami kondisi yang akan dilakukan di drum itu. Misalnya kita udah tahu nih drumnya stainless, ketebalan berapa, di bawah 4 mili, di atas 4 mili misal, atau 7 mili. Ini masih lumayan lah, kita tinggal nambahin konduktifnya, kita kurangin. Jadi konduktif itu panas dia yang kopi dari nempel ke permukaan ini kita kurangin. Caranya drum speed ditambahin, airflow ditambahin misalnya. Nggak usah tambahin dua-duanya. Kalau drum speed tambah airflow nanti double tuh konvektifnya. Konduktifnya malah jarang, nanti merepot sendiri, jadi problem yang baru. Ada dua, mau drum speednya ditambah atau airflow-nya ditambah.
salah satu aja. Dengan kayak gini dia eh, dari konduktif dari konduktif lebih ke konvektif penyebaran panasnya. Nah, yang bagus itu sebenarnya kalau misalnya dia carbon steel atau cast iron. Cast iron ini jadi masalah nih. Kalau cast iron kan panasnya lama. Kalau cast iron ini kerugiannya dia untuk pemanasannya lama. Karena energinya juga kalau kita lihat layer gitu ya. Saya ngebayanginnya pakai apa ya? Misalnya ini permukaan ya, ini permukaan metal. Permukaan metal. Kalau cast iron dipanasin ini dia lama baru panas dan panasnya itu kalau misalnya kita pakai thermal infrared ini akan kelihatan bahwa panasnya itu tinggi dari permukaan jaraknya tinggi. Misalnya bin besarnya misalnya 4 mili. Dia di atas 4 mili. Jadi panas itu applied ke setiap bin, nggak spotted di satu sisi bin aja. Ini kalau cast iron. Kalau stainless, kenapa dia scorching? Yang ini yang lucu. Misalnya ini permukaan stainless dipanasin, dia kalau disorot pakai infrared itu tinggi dari area panas, permukaan panasnya itu lebih kecil dari biji kopi. Jadi panasnya itu akan lebih dulu mengenai sisi kopi mana yang terkena metal. Dia akan scorching. Itu kalau stainless. Jadi caranya ya gimana caranya kita bikin si binnya lebih banyak berputar dan lebih cenderung konvektif dibandingkan konduktif. Kalau di cast iron agak nempel nggak apa-apa, dia nggak terlalu scorching karena panasnya dari cast iron ini udah konvektifnya udah lumayan tinggi, lebih tinggi dari bin. Ini yang salah satu fakta yang menarik. Kalau misalnya nggak percaya bisa uji coba sendiri di rumah, jangan langsung percaya apa kata saya. Kita punya satu drum misalnya yang stainless saja. Oke, susah nyari yang cast iron mesinnya. Kecuali kalau emang kita udah punya mesin cast iron, tinggal nambahin panci stainless gampang lah. Tapi kalau saya punya dua contoh, saya ambil dulu bentar contohnya. Nah, sebenarnya dua ini bisa dipakai uji coba. Ini stainless, yang ini carbon steel atau cast iron, kayaknya carbon steel ini. Ini lebih tebal dan dia panasnya lebih tinggi daripada badannya bin. Jadi kalau misalnya saya nggak terlalu diaduk pun hasilnya rata. Di flyer yang untuk tutorial ini kan ada gambar kopi tuh. Nah itu saya pakai ini. Jadi bukan pakai songo, bukan. Kalau pakai songo udah pasti rata, tapi pakai ini. Nah dari situ saya menemukan bahwa konvektif untuk metal yang non stainless, kita bisa bilang cast iron atau carbon steel, dia thermalnya lebih tebal di permukaan metalnya. Kalau ini karena tipis dan kalau dipanasin, panasnya di permukaannya aja. Misalnya kalau di sini kita panasin, ini di permukaannya aja, tipis sekali. Tapi dia panas banget. Jadi kalau misalnya bin nempel di sini, gosong. Dia harus diayun, digoyang terus, diputar terus supaya apa? Konvektifnya dapat. Jadi dia nggak sempat nempel satu spot dalam waktu yang lama. Kalau dia nempel sebentar aja, nggak usah lama. Kalau dia udah panas banget, drumnya scorching. Nah, ini untuk scorching jadi sangat pengaruh dari penggunaan bahan dari drum yang kita gunakan ya, dari jenis mesin roasting yang kita gunakan. Kalau dia drum type pakai stainless atau cast iron. Kalau pakai cast iron aman, kita mau low speed atau mau high speed nggak ada masalah, mau
fast roast atau slow roast nggak ada masalah. Cast iron atau carbon steel aman. Tapi kalau misalnya pakai stainless, ini harus agak-agak sedikit aware sama temperatur dan airflow supaya nggak menghasilkan scorching. Kalau apa? Kalau hot air atau fluid bed nggak perlu khawatir, jarang banget scorching dan hampir nggak ketemu scorching kalau misalnya di fluid bed. Waktu saya 30 menit ya. Ini masih ada banyak pertanyaan nih. Tadi ada pertanyaan apa ya? Kang Buddha udah terjawab ya. Pemain drumstone game over. Pemain drumstone game over. Ya, bahan drum mempengaruhi, tadi udah kita jawab ya. Cast iron atau stainless steel. Tapi bukan berarti stainless steel jelek sepenuhnya. Stainless steel masih punya keuntungan bahwa dia food grade dan dia nggak minim dari kontaminasi. Pemain drum game over. Tadi ada pertanyaan lagi. Untuk memakai roster di atas 4 kalau pakai drum memang berpengaruh. Memakai roster di atas 4 mili mungkin ya maksudnya ya. Pakai drum memang berpengaruh. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma ya itu tadi yang saya bilang bahwa panas yang di sifat penghantar panasnya stainless dengan cast iron beda. Jadi kalau cast iron dipanasin, dia menyimpan energi dan store tebal dia. Panasnya itu di atas permukaan itu tetap lebih besar daripada biji kopi. Kalau stainless, dia tipis banget. Jadi kalau kita panasin, makin panasin malah membara dia, makin tipis dia, nggak ngembang ke atas. Panasnya loh ya. Di atas 4 WE 600 nggak ada masalah sih. WE 600 speednya udah cukup. Saya udah coba 2017 kemarin juga waktu lomba roasting di Bali juga pakai WE 600. Nggak scorching. Asal kita bisa jaga konduktif dengan konvektifnya. Sekarang malah lebih lama kalau ngerostingnya. Oh, itu jarang dibersihin kayak drumnya. Kalau emang daily use 6 bulan di deep clean lah. Drumnya di deep clean. Videonya disimpan ya Om, insya Allah disimpan. Kopi Seduh Poso. Iya, masuk di GTV nanti insya Allah. Namanya kopi. Oke, jadi nanti saya simpan di IGTV. Charging untuk stainless steel agak lebih rendah. Betul Kang Buddha. Jadi kalau di stainless dihajar tinggi dari awal, kemungkinan besar scorching. Apalagi kalau speednya rendah. Dalam ideal kecepatan room untuk stainless sekitar 50-60 sebenarnya ya. 50-60 rpm. Magic pin. Oke, sementara segitu dulu kali ya. RPM drum tergantung kapasitas drum. Ya, betul juga. Kalau kita bilang 50, paling di kelas-kelas yang sampai 3 kiloan ya. Kalau udah di atas 10 kilo ya drum speednya juga beda lagi. Berapa charging? Oke, percentage fungsi mesin terhadap radiasi konduksi dan inversi yang bagus. Berapa terhadap radiasi konduksi? Kita nggak ngomong radiasi ya. Kalau di drum type kita nggak ngomong radiasi. Cuma konduktif atau konvektif, itu aja dua yang bisa bermain. Drum solid drum. Jadi antara konduktif atau konvektif aja. Sip, Kang Buddha, terima kasih banyak udah bergabung. Kita adakan acara ini rutin, jadi pelan-pelan. Sekarang kita bahas mengenai scorching
dan mungkin thermal, pengetahuan bahan dari drum ya. Berikutnya mungkin bisa ditambahkan lagi seperti apa underdevelop atau overdevelop. Pelan-pelan harus bisa kita edukasi bareng. Ini soalnya di catatan roster hub udah ada 500-an nih rosterinya. Kalau tahun depan pandemi berakhir kita bisa jalankan roasting championship, 500 ini saya harapkan bisa partisipasi semua dalam 1 tahun. Gimana caranya? Soalnya saya ngelihat eh, nilai sisi positifnya dari roasting championship ini benar-benar mengasah kemampuan seorang roaster untuk disiplin, menghasilkan kualitas yang konsisten. Juga dengan roasting championship kita bisa mengarahkan roaster untuk lebih akurat dalam menyangrai. Jadi nggak asal ngambil bin terus lebih nyangrainya sisanya dibagikan. Ya iya sih disedekahkan, tapi sebenarnya dalam dalam konsep produksi ini nggak bagus. Ini dihitungnya waste. Jadi gimana biar supaya roaster terus berkembang skillnya. Harapannya nanti ya jelas ya, kalau kita Indonesia jadi penghasil kopi nomor 1 dunia, kita bukan cuma ekspor kopi tapi juga ekspor tenaga kerja roaster yang benar-benar kompeten dan bisa diterima di industri kopi internasional. Oke, itu dulu biar supaya muat nanti di GTV-nya, kalau kelamaan nanti berat juga. Terima kasih buat partisipasinya kawan-kawan. Terima kasih Kang Buda, Wiwit Sarwono, dan semua-semua yang nggak bisa disebutin satu-satu. Terima kasih Om Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.